saya ada lawan ya. Kebetulan lawannya itu dari PKB. Secara saya dulu PKB seperti itu ya. Ya seperti itu. Dari sisi wanita pasti saya yakin ada rasa capek, ada rasa mungkin ketika capek ini sela-sela ini kegiatan apa sih yang dilakukan? Itu saya sama Mas itu sudah terbiasa disuguhi sesuatu yang mau nggak mau siap, yang nggak mau ya harus mau. Nah, seperti itu loh Mas. Jadi saya sama Mas kan sudah terbiasa jadwal tiba-tiba berubah, jadwal tiba-tiba mendadak atau itu kan hal yang sangat biasa. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Dalam hal ini kita kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Wanita yang sangat hebat di Kabupaten Kediri. Beliau adalah Mbak Dewi Maria Ulfa atau Mbak Wabuk. Alhamdulillah bisa hadir di podcast Bincang Demokrasi. Selanjutnya kita mengenal sosok siapa sih Mbak Dewi Maria Ulfa itu. Mungkin bisa dikenalkan Mbak Wabu. Kita sapa dulu di pemirsa. Perkenalan, namanya siapa, terus kegiatannya apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maria Ulfa, Wakil Bupati Kediri. Saya asli kelahiran Kediri, dari sekolah SD, SMP, SMA di Kediri, kuliah di Surabaya. Terus alhamdulillah dipercaya masuk mendampingi beliau sampai periode kedua ini. Sebelum menjadi wakil bupati saya kerja sebagai pegawai bank, karyawan swasta. Terus 2020 tiba-tiba diminta untuk maju di pilkada, di luar prediksi juga karena tidak pernah terbayang jadi wakil bupati. Meskipun saya dekat karena saya aktivis organisasi ya, jadi sering bertemu dengan orang-orang politik, orang politisi, cuman belum pernah kepikiran untuk terjun di politik. Tapi di 2020 awal saya dilantik jadi ketua Fatayat, itu Januari 2020, 31 Januari, saya ingat Pasarlah NU. Pertengahan Februari tiba-tiba saya diminta untuk direkom jadi cawagup, disuruh pemberkasan. Ya lumayan kaget, lumayan shock juga karena saat itu juga nggak ada pikiran untuk maju dan prosesnya sangat cepat. Saya dikenalkan sama Mas Bub itu, terus ditaarufkan seperti itu awalnya. Iya gitu. Terus tiba-tiba keputusannya Mas Bub saya seperti itu. Oh, memang kok bisa sampai milih Mbak Dewi? Itu bagaimana? Apakah Mbak Dewi ini mempunyai daya tawar yang tinggi? Apa sih yang mempunyai daya tawar tertinggi? Kira-kira yang menjadi pilihan Mas Bub sampai memilih Mbak Dewi? Kalau itu ya Mas Bub sendiri yang paham pastinya. Gitu ya. Yang saya tahu saat itu saya aktivis NU ya di Kediri. Dari IPPNU dulu pernah jadi ketua IPP, ketua kabupaten 2006-2008, terus mulai 2015 saya di Fatayat, 2019 akhir September mungkin 31 September, 30 September ya, itu jadi ketua Fatayat, 29 kalau nggak salah, terus pelantikan awal tahun, nggak tahu tiba-tiba kenapa kok nama saya masuk di bursa, padahal saat itu mungkin Mas Eka masih ingat ya banyak orang maju calonkan bupati atau apa ya, tiba-tiba saya secara tiba-tiba diperintah untuk maju seperti itu, hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Itu bukan cita-cita ya ini? Nggak tahu, bukan pokoknya belum kepikiran saat itu. Oke. Jadi memang karirnya sangat moncar sekali, jadi ketua IPP, terus jadi ketua Fatayat, dan akhirnya menjadi wakil bupati. Kira-kira apa sih amalan? Ya, ini mungkin kira-kira mungkin bisa ditularkan kepada seluruh teman pemilih di Kabupaten Kediri. Kira-kira amalan apa sih kok bisa
semoncer itu? Kira-kira mungkin punya amalan yang diamalkan. Kira-kira biar warga Kabupaten Kediri ini bisa meniru amalan yang dilaksanakan Mbak Wagub ini, monggo. Amalan apa ya Mas ya? Ya seperti yang lain sih sama. Paling kita ya pasti 5 waktu ya. Ditambah yang sunnah kan begitu. Puasa juga yang wajib, yang sunnah. Baca sholawat pastinya ya. Sholawat ya. Sehari 1000, minimal 1000. Oh gitu. Itu sholawat Jibril itulah. Teman-teman, itu jadi perbanyak sholawat Biar selamat. gitu ya. Sangat itu kan dulu tidak ada musuhnya. Beda dengan di tahun 2024. Kira-kira perjalanan pilkada yang di 2020 sama di 2024 itu apa sih beda yang signifikan kira-kira? Bedanya apa ya Mas ya? Bedanya kalau 2020 saya direkomendasi partai sebagai wakilnya Mas Bub kan, yang 2000 kemarin yang 2020 kan saya dipasangkan, saya rekomendasinya PKB, Mas Bub PDIP kan begitu. Meskipun kita apa namanya didukung semua partai juga. Terus di 2020 saya bukannya dimusuhi sih, enggak. Maksud saya ada lawan ya. Kebetulan lawannya itu dari PKB. Secara saya dulu PKB seperti itu ya. Ya seperti itu. Kalau sekarang saya non partai. Oh gitu ya. Ya. Jadi memang kira-kira lebih menguras energi yang di 2024 kira-kira Mbak. Gitu. Kira-kira begitulah. Karena harus berhadapan dengan keluarga sendiri. Oh gitu ya. Iya. Oh. Jadi yang dimaksud keluarga itu keluarga. Kalau dulu kan saya PKB, secara nggak langsung kan apa namanya ya sudah kenal banyak dengan orang-orang PKB lah. Di 2024 PKB kan punya calon sendiri dan saya tetap digandeng sama Masuk. Otomatis kan akhirnya berlawanan sama PKB ya. Itu aja sih. Ya. Memang luar biasa. Jadi 2 kali menjadi Wagub. Sangat luar biasa kira-kira. Terus Mbak, jadi jenengan kan saya baca sekilas ini jenengan dari lulusan Fakultas Elektro. Iya, Teknik Elektro ITS. Nah, elektro terus kira-kira berubah menjadi ke politisi. Mungkin tantangan terberatnya apa? Kan di elektro kan nyekelnya setrum, terus kira-kira yang elektronik lah. Terus pindah haluan ke menjadi politisi. Kira-kira apa bedanya? Oh, kalau bedanya sih sebenarnya nggak signifikan juga ya Mas ya. Kalau di elektro sih dulu tekanan kuliah kan juga lumayan tinggi juga ya, pressure-nya under pressure, seperti itu, kerja keras, load-nya. Padahal kalau sudah praktikum, 1 SKS sudah mengalahkan yang 3 SKS, 4 SKS kan begitu juga. Kita sudah terbiasa begadang juga. Terus tapi sistem yang dibangun di TS kan asik, dengan kesederhanaan, dengan kekeluargaan, kompak, teamwork-nya terbangun, seperti integritasnya juga harus jujur, iya, solidaritasnya tinggi seperti itu. Kalau saya dibilang dengan gaji politisi sebenarnya nggak jauh beda karena saya sudah jadi aktivis sejak saya kecil. Nah, kayak kuliah saya di ITS tapi tiap minggu pulang karena ada acara di PAC, ada acara di Ranteng, ada acara di cabang. Bahkan saya jadi ketua cabang itu saya sudah lulus kuliah, tapi proses saya ketika kuliah saya malah berproses di Ranteng sama di PAC saat itu. Sering pulang untuk acara di kecamatan. Saya kan dari Keras, jadi di kecamatan Keras seperti itu. Jadi sudah terbiasa berinteraksi dengan banyak orang. Nah, kalau jadi politisi ya itu terasah karena saya dulu aktivis. Jadi sudah terbiasa berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau bedanya dengan politik, ya mungkin konflik-konflik intrik-intriknya saja sih. Tapi ya sudah biasa di organisasi pun kan seperti itu. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu hal-hal yang sangat biasa. Memang luar biasa. Kebetulan ini seorang politisi yang berasal dari eksak. Jadi kuliahnya di eksak, tapi di
Mbak Wabub, kira-kira di periode pertama itu visi misinya sebagai Mbak Wabub dan Mas Bub kira-kira sudah terakomodir semua, ini tinggal melanjutkan atau ini kita buka visi misi yang baru, itu bagaimana? Jadi program-program yang sudah berjalan di 2020 sampai 2024, terus ini lanjutnya, kira-kira program unggulannya itu apa? Program unggulan ya seperti yang masyarakat Gresik tahu ya, kita punya stadion Kelurahan Dahajayati yang dekatnya bandara ya. Okay. Kebetulan kemarin masih tahap 1, ini kita teruskan lagi di tahap 2. Kita punya mimpi besar, itu jadi stadion besar di Kediri yang pastinya nanti kita berharapnya dengan stadion itu banyak event-event besar di Kediri, baik event musik, olahraga, budaya, terus event keagamaan. Itu kalau Kediri istilahnya jadi bagi epicentrumnya baru Jawa Timur bagian barat, kalau barat selatan ya. Kalau di sana stadionnya mencakup puluhan ribu, banyak event di Kediri yang tidak hadiri banyak orang, itu kan menambah peningkatan ekonomi juga untuk Kediri. Sangat luar biasa. Jadi di titik beratkan di stadion. Tidak hanya stadion sih, ada stadion, ada ini menata kampung Inggris, yang dimana kita tahu kampung Inggris sekarang karena kampung Inggris juga terangkat ya, jadi wisata ya, edukasi yang luar biasa, ini revitalisasi pasar gitu. Tentunya program-program unggulan sudah dirasakan, termasuk pelayanan KTP, itu sangat kira-kira membantu. Sekarang kan sudah ada di kecamatan, tiap di kecamatan. Desa. Mbak Wabub, jadi gimana sih peran wanita sebagai ini, jenengan saya yakin aktivitasnya sangat luar biasa sebagai Mbak Wabub dan sebagai organisatoris. Mungkin gimana cara membagi waktunya? Saya yakin 24 jam ini jenengan HP-nya ini on call terus. Kira-kira bagaimana cara membagi waktunya? Membagi waktunya ya mengalir aja sih Mas. Kalau saya ya memang kalau Bupati Wabub itu kan kerjanya 24 jam. Jadi kadang malam orang minta tolong apa, kadang pagi sudah inilah ya. Apalagi dulu pas kita COVID ya, zaman COVID itu HP sudah nggak pernah berhenti, orang minta rujukan yang luar biasa. Kita sudah terbiasa dengan itu. Kebetulan saya sama Mas Bu masuk jadi Pak Bupati Wabub langsung COVID kan begitu ya. Itu sudah kita alami. Jadi kalau hari ini alhamdulillah kondisi lumayan kondusif hari ini karena tidak ada wabah ya. Yang dulu awal-awal malah lebih ekstrim kan. Kita ya saya sama Mas Bu sangat menikmati. Kadang Mas Bu WA saya itu sudah malam jam 11, jam 12 itu sudah hal yang sangat biasa. Gitu. Berarti cara baginya sangat fleksibel ya. Jadi untuk dan ya itu kami sudah terbiasa kerja nggak harus kita tata ini ya. Karena perintah ini baik dari pusat, dari provinsi itu sewaktu-waktu. Jadi kadang disposisi masuk karena surat baru masuk itu hal yang sangat biasa untuk kita ya. Yang penting kita jaga kesehatan gitu aja agar apapun tugas yang datang itu ya kita bisa siap. Seperti teman-teman protokol ya. Seperti itu juga BPD itu kan luar biasa mereka. Sehat-sehat Mbak Wabub. Kira-kira karena tugasnya sangat berat. Kira-kira kemarin yang terakhir itu saya membaca itu ada banjir ya? Ya, longsor. Itu mungkin kan juga butuh pendampingan yang sangat ekstra ya. Iya. Terus kira-kira dari sisi wanita pasti saya yakin ada rasa capek, ada rasa mungkin ketika capek ini sela-sela ini kegiatan apa sih yang dilakukan? Jadi di antara kesibukan sebagai organisator dan sebagai Mbak Wabub, kira-kira apa yang dilakukan ketika saya yakin pasti ada capeknya. Terus gimana sih caranya? Lucu saya Mas ya. Saya kalau sudah jenuh dengan aktivitas ini, saya pasti masuk dapur. Masak. Ya.
Oh, berarti memang jenengan punya hobi Ya, untuk ketika sudah lelah dengan ya. semuanya ya. Jadi teman-teman pun hafal yang bersama saya ya, kayak pas kampanye itu kalau sudah jenuh saya pasti masak. Oh ya. Entah itu. Berarti boleh dong saya dimasakin. Oh, boleh. Kira-kira nanti kapan hari kalau Kawan-kawan masak dimasak ya. bisa WA saya. Iya. Kira-kira seperti Jadi itu. waktu tertentu saya maunya masak. Jadi kalau pas benar ini ya, ini teman-teman hafal. Kak pengen ini Mbak, Kak pengen masuk dapur Mbak. Saya belum mau, berarti saya masih ini. Masih Kalau fokus saya ya. Berarti kalau sudah masak berarti sudah sudah. jenuh. Karena kalau mau liburan kan belum tentu bisa Mas. Iya. Jadi masuknya dapur aja gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak harus healing kemana Enggak. atau olahraga. Ya itu, saya belum bisa olahraga. Jadi saya melihatnya Mbak Wabub ini kan masih fresh gitu loh. Maksudnya kan apakah ada olahraga atau ternyata masak itu ya? Iya masak. Kalau bad mood itu udah masuk dapur aja. Gitu ya. Kira-kira apa masakan favoritnya? Sambal, nyambel mentah itu loh Mas, kesukaan saya. Itu. Boleh nanti. Ini kan simple tuh itu, tapi lumayan. Masuk menghilangkan dapur, penat yang ada ya. Dan enak katanya sambal saya. Wes, belum terbukti karena saya belum merasakan. Berarti kan kira-kira enak apa tidaknya kan saya belum merasakan, berarti belum ada. Iya. Nanti belum terbukti ya. Belum terbukti. Nanti kalau sudah saya diundang makan masakan itu sudah saya yakin itu nanti akan ada nilainya. Kalau sekarang belum terbukti, kira-kira seperti itu. Mbak Wabub, kira-kira ada nggak kritik untuk KPU? Ini kan saya sebagai penyelenggara KPU Kabupaten Kediri, terus jenengan kemarin sebagai peserta 2 kali. Mungkin ada nggak kritik masukan? Ini nggak apa-apa, jadi buat masukan bagi kami untuk ke depan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Kalau yang kemarin loh ya, yang pengalaman yang pilkada ini, bannernya itu PKPU kayak asal-asalan. Saya nggak tahu sih itu vendor atau memang dari KPU sendiri. Itu banyak di beberapa daerah saya lewat-lewat. Ini kok masangnya kok asal-asalan ya Mas. Saya komplain ke ini Pak Ketua sama ke sekretaris. Ini Mas Randy sama Mas Nanang saat itu begitu. Dililitkan di apa namanya pohon atau apa itu. Kalau secara penyelenggaraan secara menyeluruh, saya rasa kok lumayan kondusif ya. Kondusif ya. Tidak ada, maksudnya kritik yang misalkan apa sih? Ketika pada waktu pencalonan kira-kira suguhannya tidak pas, nanti monggo dikritik nanti biar memang kita. Yang ini sih apa namanya? Slayernya itu memang kurang bagus menurutku. Oh, slayer pada waktu pencalonan itu ya. Itu nggak tahu dari mana. APK-nya juga tipis gitu. Yang ID card kalau saya sama Mas pas pendaftaran pas apa ini kok kayak jelek gitu kertasnya. Nggak tahu sih apa memang ada efisiensi. Oke. Jadi memang kritikan itu tetap kita terima itu karena dari mungkin di bagian logistik berarti ya logistiknya. Terus untuk jadwal debat, terus tema debat bagaimana? Ada masukan? Kalau kami sih enggak sih. Ya itu, saya sama Mas itu sudah terbiasa disuguhi sesuatu yang mau nggak mau siap, yang nggak mau ya harus mau. Nah, seperti itu loh Mas. Jadi saya sama Mas kan sudah terbiasa jadwal tiba-tiba berubah, jadwal tiba-tiba dadak atau itu kan hal yang sangat biasa. Terus disuguhi ya namanya kepala daerah kan mesti amanah tugas ya. Suka nggak suka kan harus dijalani. Jadi kalau KPU menyuguhkan apapun ya kita nikmati. Gitu ya. Jadi tema apapun wis. Iya, ya itu emang gitu. Ya, saya yakin lah. Kira-kira orang teknik itu pasti ITS lah. Kira-kira alma mater ITS itu sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu. Mbak Wabub, ini kan sudah 2 periode nih. Sama Mas Bub. Bisa digambarkan sosok Mas Bub itu bagaimana? Seseorang yang bagaimana?
Mas Bu itu orangnya baik, low profile, sederhana. Saya ketemu Mas Bu pertama kali sampai hari ini kami berkomunikasi selalu pakai bahasa Jawa dan Jawa Jawa halus. Oh gitu nggih. Oke, saya sama-sama berusaha sampai hari ini dan beliau itu orang yang sangat peduli. Jadi ya mungkin saya enggak tahu ya kalau di daerah, ya saya bersyukur banget ketemunya Mas Bub gitu ya. Jadi beliau pun sama saya sejak kenal pertama, sejak kampanye belum jadi wabub itu proses-proses itu pedulinya luar biasa. Apa kebutuhan saya pun beliau perhatian seperti itu. Jadi selalu ngecek ini yang Mbak Wawi ini. Makanya sampai hari ini pun kami berdua tidak pernah ada konflik karena ya Mas Dwi itu memang care orangnya. Jadi tidak menganggap wakil itu rivalnya atau apa. Bahkan malah kebutuhan saya apa itu beliau yang memperhatikan. Gitu. Okay. Sangat luar biasa berarti ya Mas Bub. Jadi kira-kira muda, energik, nggak pernah sombong, ya itu nggak pernah saya sambung bahas materi nggak pernah. Itu. Beliau kan juga sederhana. Gitu. Sangat luar biasa itu hubungan kedekatan antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri sangat erat sekali kira-kira. Terus ini mungkin untuk yang terakhir Mbak. Ini kan kemarin di Kabupaten Kediri ini itu partisipasi masyarakat kita itu di angka 72%. Jadi selama ada pilkada, khususnya di Kabupaten Kediri, itu tertinggi sepanjang sejarah. Nah, mungkin bisa disampaikan ke seluruh adik-adik, terutama yang perempuan atau fatayat nanti untuk tetap berpartisipasi, hadir dalam kontestasi dalam rangka pesta rakyat, yaitu pesta demokrasi. Kira-kira seperti itu, monggo untuk disampaikan. Ajakanlah kira-kira untuk seluruh warga Kabupaten Kediri untuk tetap memilih. Seluruh masyarakat Kabupaten Kediri, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 17 tahun, punya hak suara, kalaupun ada kontestasi apapun, baik pilkades, pemilu legislatif, pemilihan presiden, ataupun pemilihan kepala daerah, wajib berpartisipasi, memberikan dukungannya, pilihannya untuk menentukan masa depan, khususnya di desa maupun Kabupaten Kediri dan Indonesia. Jangan lupa untuk tetap memberikan haknya, memberikan suaranya, karena itu menentukan nasib panjenengan semua. Saya selalu menyampaikan ketika saya berkampanye ataupun yang lain bahwasanya para perempuan terutama biasanya itu kan terlalu abai ya. Alah gak penting, ke TPS gak penting, mungkin yang ketika pelaksanaan barengan dengan mungkin ada hajat, mungkin ada ketemu manten atau bu, saya selalu mewanti-wanti untuk tetap ke TPS dulu, jangan pergi dulu gitu. Sempatkan waktu untuk ke TPS karena itu tidak lama, karena itu menentukan nasib 5 tahun 6 tahun ke depan. Kira-kira hukumnya memilih pemimpin itu kira-kira menjadi wajib ya? Jadi diwajibkan lah karena menentukan nasibnya juga. Terima kasih. Itu mungkin yang untuk closing statement ini mungkin harapan Mbak Wabub sebagai untuk Kabupaten Kediri ke depan. Harapan untuk bagaimana untuk Kabupaten Kediri ke depan? Harapannya? Harapan saya untuk Kabupaten Kediri ke depan pastinya lebih sejahtera, kemiskinannya ekstrim hari ini sudah kita bisa kita luluskan, jadi tidak ada yang miskin ekstrim, tidak ada yang miskin, tidak ada yang menuju tentang miskin ya. Itu stunting juga PR saya koordinator TPPS Kabupaten Kediri juga pengennya bisa memenuhi target Mas Bu, zero stunting Kabupaten Kediri ataupun zero growth stunting. PR kita juga terus mensukseskan juga petani kita sejahtera ya, karena mayoritas Kabupaten Kediri kan petani. Jadi karenanya Mas Bu itu banyak sekali program-program yang berkaitan dengan petani kita juga. Itu kita pengennya Kediri jadi lumbungnya, lumbung padi, lumbung jagung, lumbung tebu juga, cabai juga ya. Pastinya bagaimana masyarakat kita, petani kita tidak pernah rugi ketika bertanam ya.
hasil panennya mahal, karena kemarin sudah MOU juga dengan Pemprov DKI ya. Kita harapannya nanti harga panennya stabil, bisa masuk pasar Jakarta, sehingga kesejahteraan masyarakat kita juga tinggi. Kan goalnya sebuah pemimpin, kebahagiaannya ya kalau Melihat kesejahteraan masyarakat. Sangat mulia sekali tujuannya Mbak Wabu. Mungkin itu ada kata-kata nggak Mbak untuk KPU Kabupaten Kediri? Kata-kata untuk KPU, Ya. Selalu sehat, selalu semangat, dan pastinya harus selalu bahagia. Oke, itu salah satu tagline kami. Jadi kita harus selalu bahagia dalam menjalankan sesuatu. Mungkin itu matur suwun Mbak Wabu telah hadir dalam acara podcast kami. Terus yang terakhir, teman pemilih, ini merupakan kebanggaan luar biasa kita bisa berkomunikasi dengan Mbak Wabub secara langsung, dan ternyata Mbak Wabub ini orangnya sangat humble, sangat sederhana, kira-kira mempunyai tujuan yang mulia untuk warga Kabupaten Kediri. Amin. Itu saja dari kami. Wallahul muwaffiq awamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani. Salam KPU menyayangi.